Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sanindya Berlian Safita, dengan NIM 20050974010 dari kelas PTIB 2020, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Tujuan dari subnetting, satu, untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. 2. Dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang keempat, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongensi akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Yang kelima, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Nah, berikut ini akan saya berikan sebuah praktek mengenai subnetting. Silahkan menyimak video yang telah saya buat. Jadi yang pertama adalah kita memilih router, lalu kita mencari switch, kita pilih 2 switch, kita tata di bawah router, seperti ini. Oke, sekarang kita milih device-nya, kita pilih PC. Kita ganti dengan nama PC1. Kita ambil lagi, kita membutuhkan 6 PC ya. Total kita membutuhkan 6 PC. PC keempat, PC kelima, dan PC keenam. Kita tata rapi. Oke, sekarang kita sambungkan PC dengan switch. PC1 sudah tersambung, PC2 juga. Sekarang kita sambungkan PC3 dengan switch, lalu PC4 juga dengan switch. Sekarang PC5 kita sambungkan, begitupun dengan PC6. Oke, sekarang kita menyambungkan dari switch ke routernya. Kita sambungkan. Oke, sekarang dari router 2, dari switch 2 ke router. Baiklah, kita tunggu sampai berubah semuanya. Sekarang kita ke PC1, kita ke desktop, kita tulis alamat IP-nya ya, 192.168.1.1. Kita klik enter. Nah, di sini submit max-nya kita ubah jadi .192. Lalu default gateway-nya kita juga akan ubah 192.168.1.62. Oke, kita close. Sekarang kita ke PC2. Kita ke PC2, kita klik lagi ya, desktop, kita pilih IP configuration, kita tulis juga ya alamat addressnya seperti berikut ini. Kita ubah ya submit max-nya ini. Begitupun dengan default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.60. Oke. Kita klik
PC3 kita tambahkan ya alamat address-nya seperti ini. Kita ubah juga subnet mask-nya. Nah, untuk default gateway-nya ini tetap ya 0.0.0.0. Oke, kita close. Sekarang kita ke PC4, lakukan hal yang sama ya, kita isi IP address-nya 192.168.1.6.68. Nah, ini submit max-nya kita kasih kita ubah menjadi 192. Lalu di default gateway-nya ini kita juga ubah ya jadi 192.168.1.126. Oke, sekarang kita close. Kita kembali ke kita lanjutkan ya, maksudnya kita lanjutkan ke PC5. Kita desktop IP configuration, kita isi IP address-nya 192.168.1. Oke, ya, kita ubah subnet max-nya jadi .192. Jadi default gateway-nya kita biarkan saja. Kita ke PC yang terakhir yaitu PC6, desktop, IP configuration, kita mengisi IP address. Ya, IP address-nya berikut. Oke, kita close. Oke. Sekarang kita ke router. Di sini ada Ethernet 0 ya, itu untuk switch 1, lalu Ethernet 1 itu untuk switch 2. Kita isi yang Ethernet 0 ya, Ethernet 0 itu kita isi IP address-nya 192.168.1.62. Kita enter. Nah, di subnet max-nya kita ganti ya 192.192. Nah, jangan lupa untuk klik on bagian atas ini. Nah, di sini sudah berhasil. Ini keterangannya sudah berhasil. Lalu kita ke Ethernet 1. Kita isi ya IP address-nya 192.168.1.126. Nah, berikut ini sudah sama ya, dan kita jangan lupa klik on di atas. Kita menunggu sampai berubah. Nah, sudah berubah menjadi warna hijau. Oke, sekarang kita ke simulation, kita klik ICMP. Kita pilih hanya ICMP. Oke, kita close. Kita sekarang akan mencoba mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3. Kita coba jalankan. Secara bertahap, pesan akan berjalan dari PC1 ke switch 1, lalu akan ke PC3. PC3 akan feedback ya ke switch, lalu kembali lagi ke PC1. Nah, di situ ada tanda sukses, berarti sudah benar. Lalu kita delete, kita coba ya mengirimkan pesan dari PC1 ke PC4. Kita coba jalankan dari PC1 ke switch ya, lalu dari switch ke router ya, lalu ke switch 2, lalu ke PC4 ya, kembali lagi ke switch, lalu kembali ke router, lalu kembali lagi ke switch 1, dan kembali lagi ke PC1. Nah, berikut
sukses ya, berarti oke, kita delete. Kita mengirimkan sekarang PC2, pesan dari PC2 ke PC5. Nah, ini akan kita jalankan, akan melalui switch 1 ya, kita jalankan lagi, lalu ke router ya, ke router ini nanti melewati switch 2, lalu baru turun ke switch ke PC5. Lalu di sini ada tanda X silang ya, karena kita tadi tidak menambahkan default gateway. Nah, mengapa di sini terdapat tanda X ya, silang? Kita delete. Kita sekarang mengirimkan dari PC3 ke PC6. Kita taruh pesannya di PC3 dan juga di PC6. Ya, dan kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat tanda X juga. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita tidak menambahkan default gateway tadi. Jadi di sini muncul tanda X. Kita delete, kita close ya. Kita close simulationnya. Kita kembali kita klik real time. Nah, kita akan cek ya PC-nya satu persatu menggunakan command prompt. Pertama kita akan cek PC dari PC1, kita klik command prompt. Kita akan mengetikkan ya, kita ketik tracer spasi kita masukkan ya IP configuration-nya 192.168.1.3. Oke, kita klik enter. Nah, di situ sudah sukses ya. Oke. Berarti sudah bisa. Kita kembali, kita coba ke PC4 sekarang. Tetap kita ketik di command prompt, kita ketik sama seperti tadi, tracer, kita masukkan IP-nya 192.168.1.65. Kita coba klik enter. Di sini juga sudah komplit, berarti sudah berhasil pada PC4 ya. Trace komplit. Lalu kita akan ke PC2. Kita coba klik command prompt lagi. Kita ketik lagi tracer ya. Ini nomornya IP 192.168.1.66. Nah, di situ akan muncul ya, kita berhasil melalui router saja. Namun pada PC5 tadi di PC5 kita tidak menambahkan default gateway-nya. Nah, itu mengapa di sini menyatakan request timeout. Itu. Jadi di sini ya request timeout-nya karena tadi kita tidak memasukkan default gateway. Kita close. Sekarang kita menuju ke PC3. Sama di command prompt juga kita akan ketik ya tracer, lalu alamat addressnya IP-nya 192.168.1.67. Oke, kita klik enter. Nah, ketika tadi kita menjalankan dari PC3 ke PC6, kita tidak menambahkan default gateway. Jadi di sininya kosong. Ya, itu dia alasan kenapa kosong, karena kita tadi tidak menambahkan default gateway.